ini bukanlah kompetisi memasak biasa. Pertaruhannya adalah potong tangan bagi yang kalah. Sebenarnya kompetisi ini diadakan untuk menjatuhkan wanita ini. Jiong adalah wanita yang berasal dari masa depan dan secara mengejutkan dibawa oleh raja dan akan dijadikan kepala koki di istana. Walaupun sempat mendapat penentangan dari sang raja, namun kompetisi tetap harus dilanjutkan karena nenek sang raja yang begitu dihormati ingin melihat langsung bakat yang dimiliki oleh Jiong sampai-sampai raja menjadikannya kepala koki istana. Tema kompetisi kali ini adalah masakan yang menggambarkan bakti kepada orang tua dan keluarga. Nenek raja juga sudah menentukan bahan wajib yang harus digunakan dalam masakan peserta. Begitu kompetisi dimulai, para peserta langsung berlari ke dapur istana untuk mengambil bahan-bahan yang mereka butuhkan. Jiong kali ini harus melawan dua koki senior yang sudah bekerja untuk istana kerajaan selama puluhan tahun. Terlihat dua peserta lainnya sengaja menghabiskan bahan utama yang diwajibkan oleh nenek raja. Begitu juga dengan bahan lainnya yang mereka ambil dengan serakah. Bahkan Jiong saja mendapat tahu yang sudah hancur. Jiong akhirnya mengubah rencana dan mengambil beberapa tepung, tapi ia masih belum bisa mendapatkan bahan utama sesuai dengan kebutuhannya. Jiong juga tak sengaja melihat bayam di sampingnya dan ia akan menggunakannya, mengingat bayam bagus untuk kesehatan nenek raja. Beruntung juga bagi Jiong karena ia tak sengaja bertemu dengan koki senior lainnya yang bersedia menunjukkan kepadanya di mana bahan utama lain tersimpan. Raja sempat khawatir karena saat peserta lain sudah mulai memasak, tapi Jiong belum juga kembali ke mejanya. Tentu saja raja mendukung Jiong bisa memenangkan kompetisi ini, sebab jika kalah maka tentu saja keputusannya menjadikan Jiong kepala koki istana akan ditentang semua orang. Setelah mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan, terlihat Jiong membuat adonan mie. Terlihat sangat biasa, sedangkan peserta lain berusaha memamerkan skill memasak mereka dan menggunakan teknik yang kompleks. Melihat cara memasak Jiong, semua utusan kerajaan menganggapnya aneh, sebab teknik yang digunakan oleh Jiong belum ditemukan saat masa ini. Jiong menggunakan teknik yang sudah dipelajarinya di masa depan. Di tengah memasak, Jiong terlihat ragu dengan mie yang akan dibuatnya, sehingga ia pun mengubah rencana dan hendak mengambil bahan tambahan. Namun ia malah dihalau oleh dayang-dayang nenek raja. Jiong mengatakan tidak ada aturan kalau tidak boleh mengambil bahan tambahan. Tapi selir raja malah menganggapnya curang, sebab ia berniat mengubah masakan saat sudah tahu lawannya ingin memasak apa. Tapi lagi-lagi memang tidak ada aturan bahwa tidak boleh mengambil bahan lain. Akhirnya raja pun mengizinkan Jiong mengambil bahan tambahan. Tapi untuk menghemat waktu, Jiong meminta temannya untuk mengambilkan bahan itu. Perubahan rencana yang mendadak ini tentu saja akan memakan waktu yang begitu banyak, sebab Jiong harus mengulang lagi dari awal. Saat Jiong memasak menggunakan teknik flambe, semua orang melongo. Bahkan selir raja sempat nyeletuk kalau Jiong sangat berandalan dalam memasak. Wajar saja pada zaman ini teknik memasak masih sangat kuno, sedangkan Jiong membawa ilmunya dari masa depan. Saat Gilgem akan membawakan bahan tambahan kepada Jiong, ia malah dihalau oleh dayang kerajaan yang sepertinya ada di pihak selir raja yang ingin menjatuhkan Jiong. Masakan peserta lain sudah hampir selesai dan Jiong belum mendapatkan bahan yang dibutuhkannya. Namun untunglah Gilgem bisa kembali di saat yang tepat dan Jiong bisa menyelesaikan masakannya dengan bahan tambahan yang ia yakini bisa memukau nenek raja. Namun saat di ujung kompetisi, raja dan neneknya sempat berdebat karena raja merasa bahwa kompetisi ini sama saja dengan nenek meragukan pengambilan keputusan raja. Jadinya reputasi raja sendiri kini ada di tangan Jiong, sehingga raja pun juga berharap banyak kepadanya. Setelah melewati berbagai macam kesulitan dan keraguan, wanita ini akhirnya berhasil menyelesaikan masakan yang di kompetisi memasak yang diadakan oleh kerajaan tempat ia bekerja sebagai kepala koki. Reputasi raja kini ada di tangannya karena rajalah yang sudah menunjuknya sebagai kepala koki, dan kini semua orang mempertanyakan keputusan raja sampai-sampai kompetisi ini diadakan. Masakan peserta pertama pun langsung dicicipi oleh raja dan neneknya. Terlihat selir raja dan juga nenek raja menyukainya. Tapi bagaimana dengan sang raja? Tentu saja walaupun raja ada di pihak Jiong, raja akan berkata jujur dan mengatakan bahwa masakan koki pertama cukup lezat. Namun ada tapinya. Bahan utama yang diwajibkan oleh nenek raja kurang terekspos sebab hanya dijadikan cocolan. Lanjut ke masakan koki berikutnya, terlihat hidangan ini sangat ramai dan kompleks. Dengan sangat percaya diri, koki senior kerajaan ini menjelaskan masakannya dan ternyata semua keluarga dan orang terdekat raja yang menilai masakan ini sangat menyukainya. Apalagi selir raja, tentu saja ia akan menganggap masakan peserta lain lebih enak karena tujuannya adalah untuk menyingkirkan dan mengalahkan Jiong. Begitu masakan Jiong dibawa ke hadapan raja dan neneknya, semua sempat mengejeknya karena bentuknya yang sangat sederhana. Tapi Jiong yakin bahwa makanan ini bisa memukau raja. Begitu nenek raja mencicipi kuah sup bayam yang dibuat Jiong,
Mata semua orang langsung melotot, tapi Raja senyum-senyum sendiri. Nenek mencoba sekali lagi untuk memastikan, namun seli Raja langsung mengejek masakan Jiong dan memberikan penilaian yang tidak objektif. Barulah saat nenek Raja berbicara, semua orang terkesima. Nenek mengatakan bahwa makanan ini adalah cerminan bakti kepada keluarga yang sangat baik, sesuai dengan tema kompetisi kali ini. Bahkan terlihat nenek Raja sangat menyukainya. Melihat masakan ini membuat nenek Raja teringat dengan masa lalunya. Bahkan ia memakannya sambil mengeluarkan air mata. Raja juga sangat kagum melihat kecerdasan Jiong menambahkan bahan tambahan, yaitu kerang, yang bisa membuat masakan ini menjadi gurih dan manis. Seli Raja yang berniat menjatuhkan Jiong terlihat sangat kecewa dengan hasil ini karena sepertinya semua orang sudah tahu bahwa pemenangnya adalah Jiong, kepala koki istana yang baru saja ditunjuk oleh Raja. Kini tidak ada lagi yang bisa membantahnya dan mempertanyakan keputusan Raja menjadikan Jiong kepala koki. Raja juga tak lupa akan memberikan hukuman kepada koki yang kalah. Jiong tak mau membiarkan rekan-rekannya dihukum. Jiong berusaha membela mereka walaupun kedua koki ini sudah berbuat jahat kepadanya. Nenek Raja pun juga mengatakan bahwa ia sebenarnya tak mau ada yang menjadi korban dari kompetisi ini. Untunglah Raja masih mau menerima ampun dari mereka semua. Para koki yang awalnya juga sering menyakiti perasaan Jiong dan membuatnya tak nyaman, kini terlihat mendadak baik kepadanya walaupun masih sedikit gengsi. Setelah kompetisi tadi, seli Raja yang tak terima dengan hasilnya membuat Raja sangat murka dan membuat penyakit Raja kumat. Utusan Raja pun menyampaikan bahwa para koki harus segera membuatkan makanan untuk memulihkan Raja. Di sini koki Jiong lah yang akan menjadi harapan semua orang. Setelah berpikir cukup lama, pasta menjadi makanan yang akan dipilih koki Jiong untuk memulihkan sang raja. Terlihat para koki yang awalnya mengejek dan ingin menjatuhkan Jiong, kini malah terkagum-kagum melihat caranya memasak. Begitu melihat Jiong masuk membawa masakannya, Raja yang sedang murka seketika langsung tenang dan duduk manis, bersiap mencicipi masakan Jiong. Bahkan Raja juga minta disuapi. Lagi-lagi suasana hati Raja seketika berubah setelah mencicipi masakan Jiong. Raja pun sampai menuliskan masakan Jiong di dalam buku pribadi miliknya. Namun suasana hati Raja kembali memburuk setelah mendengar orang kepercayaannya diserang musuh. Ia benar-benar penasaran siapa dalang dari penyerangan terhadapnya dan juga orang-orang kepercayaannya. Raja juga sampai curiga dengan orang-orang terdekatnya lah yang sudah sempat menghilangkan nyawa ibunya di masa lalu. Raja pun malah mabuk-mabukan dan meminta Jiong datang membawakan makanan lagi kepadanya. Namun Raja malah melakukan tindakan yang mengejutkan semua orang, lalu mencium Jiong.